Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Yolewati, Prodi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Produksi Minyak Kayu Putih di PT Sanggar Agro Karya Persada. Baiklah, masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Tanaman kayu putih melalui caju putih merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia dan prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Penyebaran di wilayah Indonesia cukup besar seperti di wilayah timur, mulai dari daerah Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Bali, dan juga Papua. Tumbuhan ini tumbuh alami berupa hutan alam kayu putih. Berbeda dengan tanaman kayu putih yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang berupa hutan tanaman kayu putih karena memang dibudidayakan. Keberadaan industri minyak atsiri memberi banyak manfaat kepada masyarakat karena masyarakat tidak hanya sebagai konsumen, tetapi bisa berperan sebagai pelaku dalam dunia industri. Dan peningkatan kualitas dan kuantitas minyak kayu putih perlu mendapat perhatian, menurut Utomo dan Mujibur Rahman tahun 2018. Dalam sistem produksi, sedikitnya ada 3 bentuk persediaan, yaitu bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Persediaan harus berada di titik optimal. Tidak baik jika persediaan kelebihan ataupun kekurangan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu memiliki persediaan, yaitu waktu menghadapi kondisi operasional yang tidak sesuai perencanaan, di mana divisi yang bernama PPIC, Production Planning Inventory Control, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap berjalannya proses produksi. Ketidakpastian menghadapi demand, supply, dan economic of scale agar perusahaan mampu meraih nilai ekonomis dalam proses produksi dan pengadaan barang. Menurut Aryani dan Jati tahun 2021. Salah satu masalah yang muncul dalam kegiatan pemanenan daun kayu putih adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pemetik daun kayu putih, yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan juga rendaman minyak kayu putih yang dihasilkan. Hal ini berdampak pada standar pekerja yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena ketersediaan tenaga kerja yang terbatas termasuk keterampilan yang dimiliki, menurut Septiana et al. Tahun 2020. Dilihat dari tinjauan pustaka, minyak kayu putih. Sejak zaman dahulu minyak kayu putih digunakan sebagai obat tradisional. Karena baunya yang khas, minyak kayu putih digunakan juga sebagai bahan pembuat aromaterapi untuk relaksasi. Minyak kayu putih yang memiliki banyak manfaat, terutama dalam bidang pengobatan, sehingga minyak kayu putih ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Minyak kayu putih merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan untuk bahan berbagai produk kesehatan atau farmasi, sehingga minyak kayu putih menjadi produk yang banyak dicari. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini semakin meningkat dengan semakin berkembangnya variasi dari pemanfaatan minyak kayu putih, menurut Aryani tahun 2020. Dan dari yang sudah dipaparkan tadi, dapat dikatakan bahwa minyak kayu putih sudah digunakan sejak dulu, bahkan sampai sekarang. Kebutuhannya pun semakin meningkat karena manfaatnya dalam pengobatan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Komposisi masing-masing minyak kayu putih dalam minyak telon, yaitu ada minyak kelapa, minyak adas, minyak kayu putih. Minyak kelapa berfungsi sebagai minyak pembawa atau pelarut, carrier oil. Saat ini beberapa produsen minyak telon ada yang memproduksi minyak telon dengan komposisi yang berbeda. Misalkan 1:1:3, ataupun menambah minyak lain sebagai campuran, seperti minyak esensial lavender, bahkan ada yang mengganti minyak kelapa dengan minyak zaitun atau olive oil. Namun tentunya kalau sudah ditambahkan minyak lain di luar formula yang telah dikenal turun-temurun itu, manfaatnya pun akan berbeda dan aroma khas minyak telon itu tak tercium lagi. Maka dari itu konsumen minyak kayu putih tidak mendapatkan minyak kayu putih murni dikarenakan adanya pencampuran dengan minyak lain, dan dari manfaat yang akan dirasakan pun pasti akan berbeda, dan jika itu berkelanjutan akan berimbas pada penurunan harga yang dipasarkan pada konsumen. Dilihat dari produksinya, produksi minyak kayu putih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengisian daun dalam ketel,
varietas pohon kayu putih, penyimpanan daun, teknik penyulingan, dan umur daun. Faktor-faktor inilah yang diduga berpengaruh terhadap rendaman dan mutu minyak kayu putih yang dihasilkan, menurut Aryani tahun 2020. Salah satunya dalam metode penyulingan minyak kayu putih, ada yang masih menggunakan cara tradisional dengan metode perubusan menggunakan kayu bakar yang memerlukan waktu cukup lama, sedangkan yang modern, waktu yang dibutuhkan tidak lama sehingga dapat membantu meningkatkan produksi minyak kayu putih yang dihasilkan. Minyak kayu putih yang dihasilkan dari proses penyulingan daun kayu putih merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Di Maluku, industri penyulingan minyak kayu putih cukup besar dan tersebar di beberapa kabupaten. Namun, teknologi penyulingan yang digunakan belum bisa berkembang dan masih mengikuti cara tradisional. Untuk dapat meningkatkan rendaman pada industri kecil, perlu penguasaan teknologi penyulingan minyak kayu putih. Menurut Smith tahun 2019. Oleh karena itu, pengetahuan dan penguasaan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses produksi untuk mengefisiensikan waktu dan membantu mempermudah proses produksinya. Harus diperhatikan juga dalam proses rendaman minyak kayu putih, komposisinya agar menghasilkan rendaman minyak kayu putih yang berkualitas tinggi. Perlu ada upaya dalam peningkatan produksi minyak kayu putih melalui perluasan areal tanam dan perluasan pemasaran hasil dasar dalam berkelanjutan budidaya kayu putih dan produksi minyak kayu putih. Sumber daya manusianya menurut Blumberg dan Pringle tahun 1982, kemampuan melaksanakan kerja mengacu pada kemampuan kognitif seseorang pekerja, sehingga terkait dengan tingkat pengetahuan pekerja, keahlian, kecerdasan, serta kondisi fisik seperti umur, kondisi kesehatan, ketahanan, stamina, dan kemampuan motoris. Contohnya, salah satu masalah yang muncul dalam kegiatan pemanenan daun kayu putih adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia pemetik daun kayu putih, yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan juga rendaman minyak kayu putih yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi di desa sekitar hutan yang lambat menyebabkan banyak generasi muda yang lebih memilih mencari pekerjaan di kota besar. Hal ini berdampak pada ketersediaan tenaga kerja di sektor kehutanan, sedangkan bagi masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki pendidikan formal dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, lebih memilih tetap tinggal di desa dan mencari mata pencaharian berbasis sumber daya alam yang ada. Hal ini pun berdampak pada standar pekerja yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi karena ketersediaan tenaga kerja yang terbatas, termasuk keterampilan yang dimiliki, menurut Septiana et al. Tahun 2020. Dari rendahnya minat sebagian masyarakat dan para pelaku usaha untuk mengembangkan kebun kayu putih, ditambah dengan kurangnya pengetahuan akan teknologi, membuat mereka tidak tahu akan keuntungan yang akan didapat dari keberhasilan memproduksi daun kayu putih. Jadi kurangnya pemahaman yang diterapkan tentang memproduksi minyak atsiri, terutama minyak kayu putih, membuat mereka beranggapan bahwa itu tidak menguntungkan dan hanya menimbulkan kerugian. Tetapi bagi sebagian masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan sudah sering memanfaatkan minyak kayu putih sebagai salah satu sumber daya hutan yang memiliki keunggulan dan sudah terbukti memberikan peningkatan penghasilan. Dilihat dari metode penelitian, yaitu subjek penelitiannya itu daun kayu putih yang digunakan dalam penelitian adalah jenis Melaleuca cajuputi yang diambil dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan dari Bima ke Ambon, daun tersebut disimpan dalam karung plastik pada suhu kamar selama 4 hari dan dihamparkan atau dilayukan di atas lembaran plastik selama 5 hari. Peralatan yang digunakan antara lain seperangkat alat distilasi air uap yang terdiri dari distiller dan kondensor tipe spiral, kompor primus, separator, timbangan, corong pisah, gelas ukur, dan seperangkat alat laboratorium. Distiller yang digunakan terbuat dari stainless steel dengan volume pengisian bahan 0,09 meter kubik. Pelaksanaan penelitian. Daun kayu putih disuling menggunakan metode steam and water distillation selama 4 jam. Kemudian setiap 1 jam rendaman itu diukur. Variabel lain yang diukur meliputi laju air kondensat, kompresibilitas daun, kerapatan daun, dan absorpsi uap air oleh daun dalam distiller. Jadi penelitian dilaksanakan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon.
Untuk analisis datanya, data penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi dan korelasi untuk mengetahui pengaruh dan korelasi antar variabel yang diteliti, yaitu rendaman minyak, laju air kondensat, absorpsi uap air oleh daun selama penyulingan, kompresibilitas dan density daun dalam distiller. Jadi untuk mengetahui pengaruh dan derajat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, maka perlu dirumuskan hipotesis penelitian. Model hubungan persamaan linear aditif yaitu di mana variabel respon, yaitu semua hal yang mungkin mempengaruhi variabel terikat ya yang tidak teramati oleh peneliti. Cukup sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.